Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belveri Irianto dengan NIM A1A322069. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menganalisis dua referensi, satu jurnal dan satu buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menganalisis untuk yang pertama, yaitu jurnal dengan judul Analisis Komunikasi Bisnis dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Shop ID pada fitur live di aplikasi Shopee, dengan penulis Sinta Puspitasari, Muhammad Rizal Fadila, Rul Fahmi, Riki Firmansyah. Jurnal ini membahas bagaimana komunikasi bisnis dapat membantu meningkatkan penjualan pada UMKM bernama Shop ID melalui fitur Shopee Live. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Artinya, peneliti menggambarkan situasi dan hasil apa yang berbeda berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan komunikasi terhadap pelaku usaha shop. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana strategi komunikasi bisnis shop saat melakukan live shop bisa mempengaruhi peningkatan penjualan. Selain itu, penelitian ini juga mengetahui bagaimana cara menyampaikan pesan promosi dan berinteraksi secara efektif dengan konsumen. Metodologi yang digunakan pendekatan kualitatif deduktif untuk teknik pengumpul data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjeknya pelaku UMKM Shop ID sebanyak 6 orang. Selanjutnya waktu wawancaranya tanggal 22 Februari 2023. Kemudian hasil penelitian ini setelah menggunakan fitur Shop, penjualan meningkat dari 1 sampai 2 produk menjadi 5 sampai 10 produk per sesi. Kemudian mereka melakukan 3 live seminggu, Selasa, Kamis, Sabtu pukul 13 sampai 17.00. Untuk strategi promosi adalah diskon, voucher gratis, serta interaksi langsung dengan penonton. Selanjutnya, menurut saya, penelitian ini memberikan gambaran yang cukup konkret tentang bagaimana komunikasi bisnis menjadi kunci sukses bagi UMKM di era online. Dan juga saya melihat bahwa keunggulan utama dari penelitian ini adalah keterkaitan langsung dengan teori komunikasi dan praktik promosi digital. Namun penelitian ini masih sederhana karena hanya milik satu UMKM belum melakukan studinya. Untuk kelebihannya relevan dan aktual. Topik tentang Shopee Live dan UMKM sangat sesuai dengan tren digital. Bahasanya jelas dan sistematis, kemudian data lapangannya nyata, memberikan solusi praktis. Untuk kekurangan jurnal ini, subjeknya terbatas karena hanya fokus pada UMKM Shop ID, sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi. Kedua, minim data kuantitatif. Terus yang ketiga adalah teorinya masih kurang mendalam. Keempat, kurang visually data. Untuk kesimpulannya, saya menyimpulkan bahwa jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa komunikasi bisnis yang efektif, terutama melalui fitur Shop Live, dapat meningkatkan penjualan UMKM. Cara berbicara yang interaktif, membuat promo menarik, serta membangun kepercayaan dengan konsumen secara langsung adalah kunci utama keberhasilan promosi online. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis tentang buku Komunikasi Bisnis dengan penulis Ngalimun MPD, MIKOM, Muhammad Ropiani, MIKOM, Herles Anwar, MSI, yang diterbitkan Parama Ilmu, Yogyakarta pada tahun terbit 2018. Untuk gambaran isi buku ini itu membahas secara menyeluruh tentang bagaimana komunikasi dan kewirausahaan dijalankan berdasarkan nilai-nilai Islam. Penulis mencoba menggabungkan dua bidang penting, komunikasi bisnis dan kewirausahaan syariah, menjadi satu kesatuan pembahasan yang relevan dengan konsep ekonomi modern dan tuntutan agama. Dalam buku ini mempunyai 12 bab. Bab 1 menjelaskan komunikasi bisnis. Kemudian di bab 2 itu ada konsep bisnis Islam. Untuk bab 3 itu ada pandangan Islam terhadap bisnis. Dan di bab 4 ada berbasis Islam. Bab 5 ada manajemen kewirausahaan. Di bab 6 ada kewirausahaan Nabi Muhammad SAW. Di bab 7 ada etika bisnis Islam.
Kemudian di bab 8 ada mudoroh dan musyawarah. Di bab 9, bab 10 pasar dan konsep pasar Islam. Bab 11 ada marketing, bab 12-nya ada ide bisnis. Jadi analisis mendalam. Secara keseluruhan buku ini memiliki pendekatan interdisipliner antara ilmu komunikasi, manajemen, ekonomi, dan ajaran Islam. Dan penulis juga berusaha menjembatani kebutuhan wirausaha dengan nilai-nilai spiritualitas dan moral. Gaya bahasanya cukup akademik, namun tetap mudah dipahami oleh mahasiswa. Kelebihan dari buku ini yang pertama integratif dan konseptual, memadukan konsep ilmu komunikasi bisnis dengan ajaran Islam. Terus yang kedua, bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Terus struktur sistematis, landasan teroris yang kuat, menunjukkan contoh nyata Rasulullah sebagai wirausahanya. Itu contohnya. Terus kekurangan buku ini, kekurangannya kurang mendalam isi teori komunikasi modernnya. Kedua, minim data empiris atau studi kasus nyata. Karena ini kan digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, terlalu menekankan sisi religius tanpa banyak membahas aspek teknis manajemen bisnis yang lain. Dia hanya berfokus pada ajaran agamanya. Jadi kesimpulan dari buku ini, kewarasan Islam sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang membaca umum yang ingin memahami bagaimana sih bisnis dan komunikasi dijalankan sesuai ajaran Islam. Isi buku ini menyimpangkan antara aspek akademis, etika, dan spiritualitas menjadi penting bagi calon wirausahawan muslim. Namun bagi pembaca yang mencari analisis mendalam tentang teori modern atau strategi bisnis komuter, buku ini mungkin terasa kuat. Secara keseluruhan buku ini sangat baik sebagai buku dasar pembelajaran komunikasi bisnis berbasis nilai Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.